Beberapa orang berjuang untuk dapat memaksimalkan waktunya setiap hari, tetapi mereka gagal karena satu hal dan lainnya. Di masa sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan untuk lebih produktif menjadi semakin besar. Teknologi justru kadang menjadi distraksi bagi kita untuk lebih produktif dan mencapai tujuan kita. Sebenarnya kita tidak bisa hanya menyalahkan teknologi. Mungkin semua itu berawal dari ketidakmampuan kita menggunakan teknologi dengan bijak. Atau dari dalam diri kita sendiri yang tidak betul-betul mau atau tahu untuk jadi lebih produktif. Menjadi produktif hanya jadi sikap kita yang musiman, alias produktif hanya di waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, ada baiknya kita mulai membangun kebiasaan-kebiasaan tertentu agar usaha dan upaya kita bisa selalu konsisten, tidak dipermainkan mood, alias tidak hanya musiman atau lagi kepingin saja. Kalaupun sudah ada rasa dan keinginan untuk lebih produktif, mungkin di antara kita tidak tahu caranya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk lebih produktif tentunya adalah meniru kebiasaan dari mereka yang berhasil menjadi orang super produktif di zaman modern ini berdasarkan penelitian. Berikut ini adalah 6 kebiasaan kecil yang biasa dilakukan oleh orang yang super produktif. Sebelum itu, silakan tekan atau klik tombol like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi channel ini agar saya bisa terus produktif menghasilkan artikel pengembangan diri yang menarik dan berkualitas di channel ini. Terima kasih untuk itu. 6 kebiasaan kecil yang biasa dilakukan oleh orang super produktif. Yang pertama, mulai hari dengan mengatur mood. Milikilah kemampuan mengatur suasana hatimu. Penelitian bilang kalau kita bisa mengendalikan diri di pagi hari atau awal hari sebelum melakukan berbagai aktivitas, kita akan lebih produktif dan terhindar dari menunda-nunda pekerjaan. Kemampuan mengatur mood ini sangat penting, terutama mood di pagi hari. Tim Ferriss, penulis buku bestseller 4-Hour Workweek dan seorang entrepreneur, memiliki rutinitas pagi hari agar ia bisa mengatur mood hariannya dan meningkatkan self-control-nya. Bagi Ferriss, memiliki rutinitas 80-90 menit setiap harinya sangat penting untuk produktivitas hariannya. Sean Ancher dalam The Happy Nurse Advantage mengatakan, dokter yang memiliki mood baik di pagi hari 3 kali lebih kreatif, cekatan, dan mampu mendiagnosa dengan lebih baik. Siswa yang lebih bahagia bisa mendapatkan nilai lebih baik saat ujian daripada siswa yang bahkan moodnya sedang biasa-biasa saja. Penelitian mengatakan bahkan perasaan dan mood positif bisa membuat seseorang punya performa lebih baik daripada mereka yang lagi bad mood atau netral. 2. Punya sistem atau rutinitas. Orang-orang produktif punya sebuah sistem yang bisa membuat mereka menjalani hari mereka secara autopilot. Studi mengatakan kalau orang-orang jenius dan sukses di bidangnya memiliki setidaknya satu rutinitas personal. Sistem ini bisa dibilang sebagai rutinitas. Penulis bestseller Adam Grant menulis di pagi hari, sementara Tim Ferriss menulis di malam hari. Banyak orang dengan produktivitas tinggi punya rutinitas harian. Rutinitas harian itu dilakukan tanpa berpikir panjang, bahkan tanpa berpikir sama sekali. Misalnya, kalau kamu sudah biasa olahraga di pagi hari, kamu tidak akan berpikir untuk hari ini harus olahraga atau tidak ya. Yang kamu lakukan adalah, kamu membiasakan diri mengambil perlengkapan olahragamu dan kemudian berolahraga. Dan ini dilakukan tanpa berpikir sama sekali. Karena kadang, waktu kita bisa habis hanya karena berpikir atau menimang sesuatu. Jadi, milikilah dan kembangkanlah rutinitas yang memungkinkan kamu untuk tidak berpikir dalam melakukannya. Jangan lupa pilihlah rutinitas yang produktif dan positif untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, biasakan untuk berpikir apakah ini benar-benar harus diselesaikan sebelum mengerjakan tugas atau pekerjaan. Jika kamu sering mengeluh karena tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan, mungkin saja itu karena tugas dan tanggung jawabmu terlalu banyak. Kalau kamu ingin lebih produktif, pertanyaan pertama yang perlu kamu tanyakan bukan bagaimana cara mengerjakannya dengan lebih efektif. Tetapi, cobalah bertanya, apakah tugas pekerjaan ini penting dan harus diselesaikan? Menurut Tim Ferriss, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, tapi belum tentu pekerjaan itu penting untuk dilakukan. Bahkan, beberapa ahli time management menyatakan kalau ketidakmampuan memilih mana yang penting dan tidak menyebabkan masalah dalam manajemen waktu. Banyak sekali di antara kita yang mengerjakan hal-hal yang terasa penting, padahal sama sekali tidak perlu dikerjakan. Penelitian menyatakan kalau para CEO tidak bekerja lebih lama dari para stafnya. Para CEO sadar kalau waktu adalah sumber daya yang paling penting dalam hidupnya. Jadi untuk lebih produktif, kita tidak hanya mengatur skala prioritas,
Tapi juga kita harus punya kemampuan mengeliminasi pekerjaan yang tidak penting. Yang keempat, fokus, fokus, dan fokus. Ed Hallowell, seorang mantan profesor dari Harvard Medical School, bilang kalau kita itu culturally generated ADD atau attention deficit disorder, yang bikin kita sebagai orang yang hidup di dunia modern ini susah fokus alias tidak mampu menyelesaikan sesuatu. Alasan sebenarnya sederhana, banyak distraksi. Orang modern cenderung punya attention span alias rentang perhatian yang pendek sekali. Itu yang bikin mereka susah menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, salah satu yang bikin kita kehilangan waktu dan tidak produktif adalah ketidakmampuan kita untuk fokus. Lebih dari sekadar mengeliminasi distraksi, fokus itu sangatlah penting. Fokus itu bagaikan kita berada di satu ruangan, tutup pintu dan kuping kiri kanan kita untuk mengerjakan hanya satu pekerjaan saja dalam satu waktu tertentu. Penelitian bilang para CEO sering terganggu setiap 20 menit sekali. Nah, untuk meminimalisir distraksi dan agar mereka tetap fokus, para CEO ini kerja 90 menit di pagi hari di saat tidak ada orang yang akan mengganggu mereka. Jadi, mungkin kita perlu menemukan tempat khusus untuk bisa berfokus mengerjakan sesuatu setiap harinya. Untuk mencari fokus, pilihlah hal-hal yang penting dan memberikan dampak positif atau nilai tambah pada diri kita. Bisa juga memilih pekerjaan atau kegiatan yang mendekatkan diri kita dengan mimpi-mimpi kita. Yang kelima, tulis 1 atau 2 goals secara spesifik pada malam hari. Tim Ferriss biasa menentukan 1 atau 2 hal terpenting di dalam to-do list sebelum makan malam sehari sebelumnya. Daniel Pink juga menerapkan itu. Ia tahu kapan dan bagaimana ia mengakhiri suatu pekerjaan setiap harinya. Mereka menentukan dan menuliskan goals atau to-do list di hariannya secara spesifik. Selain itu, mereka juga pintar menentukan skala prioritas atau menentukan mana yang harus segera diselesaikan sekarang dan mana yang dapat ditunda terlebih dahulu. Intinya adalah miliki target, goals secara spesifik dengan timeline yang jelas dan tahu betul mana skala prioritas masing-masing pekerjaan. Yang keenam, beristirahat itu penting. Tapi yang paling penting, alokasikan waktu istirahat dengan strategis. Yang perlu diingat, produktif bukan berarti terus-menerus bekerja tanpa henti. Tubuh dan pikiran kita tidak bisa kita forsir terus-menerus. Tubuh selalu butuh untuk beristirahat. Matikan telepon genggam atau berbagai notifikasi seperti email, WhatsApp, sosial media, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, aturlah jadwal beristirahat dan me time dengan sebaik-baiknya. Demikian 6 kebiasaan kecil orang super produktif. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan isi kolom komentar dan silakan tekan atau like tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya agar saya bisa terus produktif menghasilkan artikel-artikel pengembangan diri yang lebih berkualitas. Terima kasih.